Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada anak-anakku semua, siswa MTs Muda Banyu Putih. Kita bertemu kembali di semester 2 yang mana masih dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari kita jaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dalam semester 2 ini, MTs Muda masih melaksanakan sistem pembelajaran dengan daring atau online. Mari kita langsung saja masuk kepada tema IPS pada kali ini, yaitu dengan tema atau materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Langsung saja kita mulai, yaitu ada 4 hal yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian kelangkaan. Nanti masuk yang kedua adalah pengertian kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dan yang terakhir kita bahas adalah pada pertemuan kali ini yaitu macam-macam kebutuhan. Langsung saja yang pertama yaitu kita akan masuk pada pengertian kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Ada yang tahu anak-anakku? Oke, silahkan buka modulnya halaman 4 sampai 8. Tolong dicermati dengan seksama. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu sebagai makhluk ekonomi. Yang mana makhluk ekonomi yaitu manusia yang senantiasa memiliki kebutuhan. Faktor utama dalam memenuhi kebutuhan ada atau kendala dalam memenuhi kebutuhan yaitu kita mengalami yang namanya kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan jumlah barang yang tersedia. Oke, langsung kita masuk yang kedua yaitu pengertian kebutuhan. Kebutuhan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupan. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Di sini ada 9 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah alam atau tempat tinggal. Alam atau tempat tinggal ini mempengaruhi kebutuhan manusia. Contoh, kita hidup di dataran tinggi, kita butuh selimut yang tebal untuk menjaga kesehatan kita. Kita yang hidup di pantai tidak begitu membutuhkan. Dari segi pakaian kita mengalami perbedaan kebutuhan. Yang kedua yaitu adalah agama. Agama juga menentukan kebutuhan seseorang. Dalam agama Islam ada kebutuhan haji, kurban, umroh dan lain sebagainya. Itu menentukan besarnya kebutuhan. Mungkin dalam agama lain juga ada kebutuhan tersendiri. Yang ketiga ada istiadat. Ada istiadat yaitu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Contoh, ketika kita punya adik usianya sudah 7 bulan, diadakan selamatan turun atau dundunan, ambil bubur candil. Itu ada istiadat. Kemudian ada yang keempat yaitu tentang tingkat peradaban. Semakin maju tingkat peradaban seseorang, kebutuhan kita akan bertambah banyak. Pada zaman purba, zaman dahulu, kebutuhan manusia masih sederhana, masih food gathering. Sekarang berdasar seiring dengan tingkat peradaban yang sudah maju, kebutuhan manusia bertambah banyak. Yang kelima ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Antara pria dan wanita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Laki-laki tidak butuh perhiasan, itu menentukan kebutuhan.
Kemudian yang keenam yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini juga menentukan besarnya kebutuhan. Anak SD kebutuhannya akan lebih kecil dibandingkan dengan anak MTS. Anak MTS akan lebih kecil dibandingkan dengan aliyah dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tingkat pendapatan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, kebutuhan manusia akan semakin banyak. Jadi tingkat pendapatan ini juga akan menentukan besarnya kebutuhan. Selanjutnya yaitu tentang yang ke-8, status sosial. Serta yang ke-9 adalah perbedaan selera. Selera masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang senang daging, ada orang yang tidak senang dengan daging. Itu menentukan kebutuhan. Kemudian yang terakhir pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang macam-macam kebutuhan. Yang pertama menurut intensitas pemenuhannya. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Kebutuhan primer, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar, kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Wujud daripada kebutuhan primer yaitu papan, sandang, pangan. Itu kebutuhan primer. Yang selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ada TV, ada sepeda, ada perabotan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dalam kebutuhan ini yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan prestis, kebutuhan akan barang-barang mewah, contohnya mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kedua itu kebutuhan menurut bentuknya. Menurut bentuknya kebutuhan ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita menjadi sehat, agar kita menjadi kuat. Rohani yang dibutuhkan oleh secara batinnya kita. Kita sholat, hati kita menjadi tenang. Kita bersedekah, hati kita menjadi adem. Itu kebutuhan rohani. Yang ketiga yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya kebutuhan ada dua, individu dan kelompok. Individu itu pemenuhannya untuk masing-masing individu, kelompok itu untuk bersama-sama. Dan yang terakhir itu menurut waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang berarti kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi sekarang. Contohnya obat bagi orang yang sakit, minum bagi orang yang haus, makan bagi orang yang lapar. Dan yang akan datang pemenuhannya bisa pada waktu yang akan datang. Contohnya kita menabung untuk pendidikan anak kita di masa yang akan datang. Oke, pada pertemuan kali ini ada 4 hal tadi sudah kita bahas. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anakku semuanya. Tolong sebutkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang tadi ada 9 sudah saya jelaskan, ditulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.